إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. Wahai orang-orang yang telah beriman, bersabarlah kalian semua dan tambahkanlah kesabaran kalian semua. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan terakhir kajian menjelang berbuka di Masjid Al-Jihad Banaran. Dan semoga selama ini yang kita lakukan niatnya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama kita diberikan kekuatan, perlindungan untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah, dan tujuannya, orientasinya itu hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ujian kepada hambanya, dan itu tidak akan pernah luput. Ujian itu selalu melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi panjenengan sedaya orang yang beriman. Jadi iman dan ujian itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, dan itu saling melekat. Apa artinya? Selama kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah, dan kemudian kualitas keimanan kita selalu meningkat, maka ujian pun juga ikut meningkat. Jadi kadar ujian manusia itu tergantung kualitas keimanan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah memberikan ujian kepada hambanya itu sesuai dengan kapasitas, kualitas keimanan hamba tersebut. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa ada salah satu firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira ketika kalian semua itu mengatakan, ya Allah, aku telah beriman kepadamu, kemudian engkau tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Jadi ujian itu akan silih berganti sesuai dengan kadar kualitas keimanan seorang hamba. Di surat yang lain, surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi dialah zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Dan kemudian Allah ingin tahu sebatas mana kadar keimanan kita, hanya untuk menguji sejauh mana amal ibadah kita itu kita lakukan. Ayyukum ahsanu amal. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, di dalam menjalani kehidupan ini, jangan sampai kita ini tidak paham atau bahkan gagal dalam memahami, seakan-akan manusia itu tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru panjenengan sedaya semakin tebal keimanannya itu semakin meningkat bentuk kadar ujiannya. Toh walaupun ujian itu pertama kali yang paling berat itu adalah para nabi dan para rasul. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, asyadun nas bala'ul anbiya. Jadi ujian yang paling berat, yang sangat berat itu
Allah berikan kepada para nabi. Summa sholihun, kemudian di atas itu yaitu para orang-orang yang soleh. Summa amsalu falamsalu, kemudian tergantung kadar keimanan seseorang tersebut. Jadi jenengan sedaya kalau misalkan nih mersani bagaimana para nabi dan para rasul itu diuji dan dicoba, itu luar biasa. Dan bahkan mungkin diantara kita ujiannya itu tidak sebanding dengan ujian para salafus soleh. Itu aja kita tidak mengalami, apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan ujiannya para nabi dan para rasul. Coba jangan bayangkan bagaimana ketika baginda Rasulullah itu diuji. Beliau ketika waktu kecil ditinggal oleh ayahnya tercinta. Sebelum baginda Rasulullah itu lahir sudah ditinggal oleh ayahnya. Kemudian ketika masih kecil ditinggal oleh ibunya Aminah. Baginda Rasul itu ditinggal ibunya umur berapa, Mbak? Umur berapa? Ditinggal ibunya dulu. Umur berapa? Umur pinten? Berapa? Berapa tahun? Jadi baginda Rasul itu ditinggal ibunya kan masih kecil juga, sekitar 7 tahun. Kemudian setelah itu beliau ujiannya juga sangat luar biasa. Orang yang istimewa, ia rela menjadi pengembala kambing. Kemudian ia berdagang. Kemudian ketika berdakwah, beliau dicaci, dihina, dimaki, bahkan disingkirkan. Kemudian dilempari batu sampai gigi geramnya berdarah ketika dakwah di negeri Taif. Tidak sampai di situ. Ketika beliau hendak berangkat sholat subuh, itu ada tetangganya orang Yahudi yang standby untuk menghadang beliau, mencaci maki beliau, dan bahkan melempari beliau dengan kotoran. Dan sampai-sampai ketika sujudnya itu, ketika sholat di ya, diletakkan kotoran unta. Akhirnya beliau tidak mampu untuk bangkit dari sujudnya. Sampai segitunya ujiannya itu. Kalau kita melihat bagaimana ujiannya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga demikian. Ketika beliau di masa muda itu berseberangan dengan pandangan pemimpin pada waktu itu, sehingga Nabi Ibrahim ini ditangkap hidup-hidup, kemudian dibakar. Masih muda itu dan belum menikah. Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim ditangkap, diletakkan di atas kayu bakar, mau dibakar hidup-hidup, turunlah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bilang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Ibrahim, saya datang untuk menolongmu. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim? Jika engkau datang ke sini untuk menolong saya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bantulah saya. Tapi kalau seandainya engkau datang ke sini karena keinginanmu, aku tidak butuh bantuan. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat tangannya ke atas langit, beliau berdoa. Lalu kemudian Allah menjawab isi doanya. Ya dar kuni berdat wa salamun ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pada waktu itu ujiannya sangat berat sekali. Sampai-sampai apakah ujiannya sudah cukup sampai di situ? Belum. Ketika Nabi Ibrahim menikah, tidak dikunjungi momongan, dan kemudian umurnya sudah mendekati usia tua, rambutnya juga sudah memutih. Kemudian akhirnya ia selalu berdoa, tidak pernah kecewa. Robbi habli minas sholihin. Itu doanya Nabi
Rabbi habli minas sholihin. Kemudian Allah karuniai seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Ujian tidak cukup sampai di situ. Ketika Nabi Ibrahim diberikan momongan yang bernama Nabi Ismail, kemudian diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim memenuhi perintah tersebut, kemudian membuktikan bentuk cintanya Nabi Ibrahim itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ismail diganti dengan domba. Jadi ujian itu selalu turun kepada kita semuanya. Ujian datang satu, kemudian kita mampu untuk menyelesaikan, datang lagi satu lagi, menyelesaikan, datang lagi satu lagi. Kalau kita melihat Nabi Nuh alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Jadi umurnya Nabi Nuh itu 1860 tahun umurnya itu. Tapi dakwahnya beliau ini selama 950 tahun. Dakwah begitu lama, tapi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 80 orang yang mengikuti jejak kapalnya untuk berlayar. Bahkan putranya Kan'an, istrinya Walidah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya yang begitu luar biasa. Nabi Zakaria juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau ini umurnya sudah tua, rambutnya sudah memutih, tapi tidak kunjung dikaruniai seorang momongan. Kemudian Nabi Zakaria selalu berdoa kepada Allah, dan doanya ini harus kita contoh. Bagaimana beliau berdoa? Qala rabbi inni wa hanal 'admu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini telah lemah dan kemudian rambutku ini sudah memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ini kalimat yang harus kita renungkan. Kalimatnya, doanya Nabi Zakaria. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Tapi ya Allah, hamba ini tidak pernah kecewa untuk berdoa kepadamu dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dan apapun yang hamba hadapi, hamba selalu tidak pernah kecewa ketika berdoa kepada Engkau. Jadi kalau kita melihat ujian yang dialami Nabi Zakaria ini sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika Allah mengijabahi isi doanya itu, Nabi Zakaria tidak percaya. Ya Allah, tidak mungkin hamba ini akan mempunyai anak, karena hamba ini tulangnya sudah lemah, sudah tua renta, istrinya juga sudah tua, dan bahkan istrinya ini divonis mandul, dan tidak mungkin memiliki seorang anak. Akhirnya demi memastikan doa tersebut, akhirnya Allah ini memberikan isyarat bahwa nanti engkau akan punya anak. Tandanya adalah engkau tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Walaupun engkau dalam kondisi sehat walafiat, kondisimu bagus, sehat, tapi engkau tidak mampu untuk berbicara selama 3 hari. Sampai segitunya. Akhirnya Allah berikan omongan kepada Nabi Zakaria. Cuman yang harus kita cermati adalah dalam kondisi apapun, doa Nabi Zakaria ini menguatkan kita. Meskipun kita diuji bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai kita ini kecewa untuk berdoa kepada Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Dan hamba ini tidak pernah kecewa ketika hamba ini berdoa kepada Engkau. Di lain sisi, kita juga mengenal yang namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan karena kecintaan ayahnya yang bernama Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, akhirnya menjadikan saudara-saudaranya ini cemburu. Ya, cemburu. Akhirnya begitu cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf itu dipisahkan selama 20 tahun lamanya. Berpisah antara ayah dengan anak. Nabi Yusuf ini
ketika diajak oleh 11 saudaranya itu, kemudian di hutan, lalu kemudian ia ditinggalkan, didorong dimasukkan ke dalam sumur. Saudaranya pulang ke rumah membawa baju bekas yang dipakai Nabi Yusuf. Kemudian bajunya itu diberikan darah yang diambil dari binatang, kemudian disembelih, darahnya diletakkan di baju Nabi Yusuf. Dengan dalih ia bilang kepada orang tuanya bahwa Nabi Yusuf telah meninggal dimakan binatang buas. Ujian Nabi Yusuf dipisahkan dengan ayahnya selama 20 tahun. Kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh pedagang, lalu kemudian ia dibawa ke kota, lalu dijual sebagai budak. Apakah ujiannya cukup sampai di situ? Tidak. Ketika Nabi Yusuf dibeli oleh keluarga kaya raya bernama Aziz, mempunyai istri yang sangat cantik bernama Zulaikha. Lalu ia menginjak dewasa, karena ketampanannya ia diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulaikha yang terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf akhirnya mengajak berzina, selingkuh, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Kemudian ditarik bajunya dari belakang, bajunya sobek yang ada di belakang. Kemudian diketahui oleh suaminya Aziz, tapi Zulaikha mengatakan bahwa Yusuflah yang mengajak saya untuk melakukan selingkuh. Nabi Yusuf difitnah. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ujian yang bertubi-tubi menimpa Nabi Yusuf, sampai-sampai Nabi Yusuf tetap berdoa kepada Allah dengan doa, qala rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Jadi Nabi Yusuf dalam kondisi seperti itu, difitnah bertubi-tubi, kemudian dimasukkan di dalam penjara. Ia lebih memilih hidup di penjara dibandingkan memenuhi ajakan maksiat oleh Zulaikha. Adik-adik rahimakumullah, inilah bentuk ujian-ujian yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Kalau dibandingkan dengan kita semuanya, bahwa ujian ini tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan mereka-mereka. Tapi ingat, sebagai seorang hamba, kita punya dua pilihan ketika kita mendapatkan sebuah ujian. Jadi jenengan saged mengambil solusi ketika menghadapi ujian, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara jenengan kiambon. Yang ketiga, yaitu tidak melakukan apapun ketika menghadapi ujian. Jadi tanpa melakukan ikhtiar atau usaha apapun. Karena kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus menggunakan caranya Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian. Apa itu? Yaitu sabar dan ridho atau ikhlas ketika kita menghadapi ujian. Meskipun itu sulit, tapi kita berusaha untuk melakukan hal yang demikian, yaitu sabar dan ridho terhadap ujian yang kita hadapi. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh baginda Rasul, idza habballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, maka Allah itu akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Jadi bentuk cintanya Allah berikan kepada hamba itu berbentuk ujian. Akan tetapi kita sebagai hamba salah memahami bahwa terkadang ujian yang kita hadapi itu Allah lagi marah kepada kita, Allah lagi murka kepada kita, Allah tidak ingin melihat kita. Justru itu salah. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu merupakan bentuk undangan dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala agar hamba tersebut berdoa lebih lama, agar hamba tersebut sujud lebih lama, agar hamba tersebut meneteskan air mata dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu rindu akan rintihan hambanya. Jadi itu. Jadi ujian itu merupakan bentuk surat undangan cintanya Allah yang Allah kirimkan kepada hambanya. Lalu kemudian
Apa yang harus kita lakukan? Wa in sabara ijtabahu wa in radiya istofahu. Jika kalian semua ini bersabar dengan ujian tersebut, maka panjenengan sedaya akan menjadi orang yang mulia. Akan tetapi kalau panjenengan sedaya saged ikhlas ridho terhadap ujian yang telah Allah berikan kepada kita, maka jenengan menjadi orang yang istimewa, Mustafa, orang yang paling istimewa. Jadi jenengan mempunyai dua pilihan, menjadi hamba yang mulia atau menjadi hamba yang istimewa. Tidak ada pilihan ketiga. Yang harus kita lakukan adalah bersabar atau ridho terhadap ujian itu. Meskipun itu susah dan tidak gampang ketika kita dilanda berbagai macam ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, yang paling sederhana atau yang paling tingkatan di bawah itu adalah sabar ketika menghadapi ujian. Padahal kesabaran yang kita lakukan itu nilai pahalanya luar biasa. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Nek jenengan sedaya saged sabar, jenengan akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 amalan yang nilai pahalanya itu bighairi hisabin. Salah satunya itu adalah sabar. Yang kedua pemaaf, yang ketiga puasa Ramadan. Jadi nilai pahala sabar itu langsung Allah yang akan memberikan tanggungan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Makanya kalau misalkan kita melihat penjelasan tafsir Imam Al-Qurtubi, kemudian Baba Zuhairi dalam tafsirnya Al-Munir, kemudian Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, kemudian Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah. Sedaya mawon para ulama ahli tafsir itu memberikan pengertian yang dimaksud dengan as-sabirin itu Allah akan menjadi penolong kita. Allah akan menjadi pelindung kita. Allah akan menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Karena kita menjadi orang yang sabar, meskipun itu tidak gampang. Jadi maksud atau makna di balik as-sabirin itu seperti itu. Sehingga enggak heran kalau misalkan orang yang mampu bersabar itu akan beriringan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu membersamai dirinya kalau ia mampu untuk bersabar. Nah, inilah pilihan utama yang harus kita pilih ketika kita menghadapi ujian, bersabar. Tapi di atas itu semuanya jenengan saged memilih pilihan yang nomor 2, yaitu ridho, ikhlas terhadap ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu ikhlas, ridho terhadap ketetapan yang kita miliki. Kita ridho dengan kondisi kita saat ini, jenengan ridho dengan keadaan jenengan saat ini. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan kita ingat ucapan Sayyidina itu nanti sanjang eten. Orang yang bertakwa itu cirinya apa? Yaitu menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah. Tapi dilengkapi, disempurnakan dengan apa? Yaitu ridho, ikhlas terhadap ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena ridho itu tingkatan yang paling tinggi, ikhlas dengan keadaan yang kita hadapi. Kita ini ikhlas ridho yang telah Allah berikan kepada kita. Adik-adik rahimakumullah, di hadis yang lain bahkan baginda Rasulullah ini nanti dawuh, mayuridullahu bi khairan yusibumin. Barang siapa yang telah Allah kehendaki kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan menguji hambanya. Jadi bentuk ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu ternyata Allah menghendaki kebaikan kepada kita semuanya. Jadi jangan pernah kita berprasangka buruk pada Allah.
karena ujian atau cobaan yang dihadapi oleh manusia, ternyata Allah itu menginginkan kebaikan terhadap dirinya. Terkadang kita terlalu terlena terhadap dunia sehingga Allah uji kita kekurangan harta benda. Agar apa? Agar kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita lebih khusyuk, agar ibadah kita lebih rajin dan lain sebagainya. Terkadang kemudian Allah berikan ujian apa? Diambil kesehatannya. Ya, sehingga kita berdoa lebih lama, meneteskan air mata, memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Jadi itu. Lalu kemudian yang harus kita cermati adalah bahwa ada karakter bagi orang yang beriman, yaitu orang yang beriman itu mempunyai karakteristik ketika ia mendapatkan ujian atau ketika ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis dari Abi Yahya Suhaibi ibni Sunan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, sungguh telah menakjubkan, li amril mukminin, seluruh urusan orang yang beriman. Jadi baginda Rasul dawuh bahwa seluruh urusan orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Inna amrahu kullahu lahu khairun, sesungguhnya seluruh urusan orang yang beriman itu adalah baik semuanya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fakana khairun lah. Dan tidak ada salah satu di antara kalian semua kecuali sifat ini berada di orang-orang yang beriman. Apa itu? Apabila ia diberikan kelapangan dalam hidupnya, ya, diberikan rezeki dalam hidupnya, maka ia selalu bersyukur, dan itu baik bagi orang yang beriman. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairun lah. Dan jika ia diberikan atau ditimpa sebuah kesulitan dalam hidupnya, maka niscaya ia akan bersabar, dan itu baik bagi dirinya. Jadi ini dua sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yaitu dia akan bersabar ketika mendapatkan musibah, dan dia akan bersyukur ketika ia mendapatkan kelapangan hidup. Nah, ini adalah pilihan yang harus kita lakukan apabila kita ditimpa oleh sebuah ujian, dan bahkan kita diberikan oleh Allah sebuah kelapangan dalam hidup. Ada di rahimahumullah. Terakhir hadis dari Anas bin Malik, ya, bahwa baginda Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan," apabila Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, ajala, niscaya Allah itu akan mensegerakan atau memberikan kecepatan, mempercepat. Apa itu? Lahu al-uqubata fid dunya, yaitu penderitaan atau siksaan terhadap hambanya ketika berada di dunia. Jadi rasa sakit, kesulitan dalam hidup, cobaan, ujian, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan segerakan kesulitan itu, penderitaan itu diberikan kepada orang yang beriman ketika ia berada di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi, dan apabila Allah menghendaki kepada hambanya syarra, keburukan, ya, amsaka, niscaya Allah akan membiarkan dirinya anhu, darinya, bidan bi, dengan berlarut-larut dalam perbuatan dosa, hatta yuwafiya bi yaumal qiyamah, sehingga akan dipenuhkan terhadap dirinya pada hari kiamat, yaitu siksaan. Jadi kalau jenengan melihat ada seorang hamba dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, tapi ia tetap berbuat dalam keadaan dosa, berlarut-larut dalam keadaan dosa, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya keburukan, syarra, keburukan, dan ia dibiarkan begitu saja untuk melakukan perbuatan dosa, berlarut-larut dalam perbuatan dosa, sehingga tubuhnya itu dipenuhi amalan-amalan buruk, sampai pada hari kiamat ia akan mendapatkan siksaan dari
Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua hal yang harus kita sadari, bahwa terkadang apa yang dianggap musibah yang menimpa kita semuanya itu belum tentu Allah menghendaki keburukan. Justru di balik itu semuanya Allah menyiapkan hadiah, Allah menyiapkan kejutan yang mungkin selama ini tidak pernah kita gambarkan atau tidak pernah kita bayangkan. Sehingga di balik itu semuanya Allah akan mempersiapkan kejutan yang sangat luar biasa yang nantinya mungkin tidak pernah kita gambarkan sama sekali. Adik-adik rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Dan apapun itu, ketika kita diberikan sebuah ujian dan cobaan, ingatlah bahwa itu merupakan bentuk surat undangan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.